Selamat datang di channel Ubah Diri bersama aku Sen Paulus, dan kali ini ya, aduh kameranya kemana nih? Sini aja deh. Terus ada orang tidur lagi. Oke, selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama aku Sen Paulus, dan kali ini dalam video kali ini ya, no bumper, no apa, langsung aja. Dan mungkin kayaknya video ini bakal cukup singkat. Aku mau ngebahas tentang 3 tahap dalam relationship, ya kan. Kalau misalnya di dalam Ubah Diri, di setiap live entah YouTube atau live-nya TikTok, Ubah Diri selalu bilang bahwa dalam relationship itu ada yang namanya, atau dalam percintaan lah ya, dalam percintaan itu ada 3 tahap, yaitu pre-relationship, in relationship, dan post relationship. Apa tuh bang? Simple aja, kayak pre-relationship itu semacam fase-fase dimana kita lagi PDKT, lagi deketin gebetan gitu ya, lagi berbunga-bunganya tuh, lagi rasa suka-sukanya sama gebetan. Intinya dari fase PDKT. Terus fase yang kedua, in relationship. In relationship itu nggak cuman komitmen aja ya, nggak cuman kayak ada status oh kita pacaran, oh kita nikah, tapi juga ada beberapa status yang kayak HTS atau mungkin FWB atau apa, walaupun ONS gitu ya. Tapi kalau dalam video ini aku mau fokusnya di komitmennya, oke, di pacarannya atau di nikahnya. Lalu yang di fase terakhir ada post relationship. Post relationship itu kayak fase-fase dimana kita sudah berakhir ya, hubungannya itu sudah berakhir, sudah mengakhiri hubungan, tidak ada status apapun. Dan biasanya di sini tuh adalah fase-fase orang yang berusaha untuk move on gitu. Nah, aku cuman mau ngejelasin aja sebentar dan dikit juga bahwa tiap tahap, oke, tiap tahap itu berbeda, berbeda caranya gitu. Kan kebanyakan orang pada umumnya gitu ya, orang kalau PDKT itu ngasih bunga. Ini terutama buat cowok ya, yang aku tahu tuh dan yang pernah aku alami juga. Cowok-cowok kalau misalnya PDKT itu kayak kasih coklat, terus habis itu kasih bunga gitu kan, terus habis itu apa lagi, traktir makan, nggak juga sih ya, intinya kayak memberi sesuatu lah ya, kayak sebagai sogokan gitu. Dan mereka terus bertanya-tanya gitu, kenapa ya aku padahal udah beliin dia coklat, udah beliin bunga, udah beliin HP gitu kan, waktu waktu PDKT beliin HP, agak wow gitu. Kenapa tidak bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius, tidak bisa masuk ke tahap in relationship? Karena memang cara bermainnya beda, oke. Yang dilakukan, yang tadi aku sebutin tadi, cara-cara PDKT yang salah itu sebenarnya adalah di fase in relationship sebenarnya, oke. Jadi kalau misalnya mau beliin coklat, beliin bunga, atau beliin HP, atau beliin apa kayak gitu, beli jam tangan atau cincin whatever, itu sudah di fase in relationship alias sudah komitmen, sudah pacaran atau sudah nikah. Sedangkan kalau misalnya fase di PDKT atau pre-relationship itu tidak ada yang namanya kayak beli-beli gitu ya, beliin gebetan. Terus habis itu dalam fase pre-relationship itu tidak ada yang namanya setia atau kesetiaan, karena setia atau kesetiaan itu adalah ranahnya di in relationship, bukan di pre-relationship. Jadi banyak banget tuh yang bilang, bang aku PDKT-nya satu aja, nanti cewek-cewek ngatain aku kayak aku playboy, aku nggak setia orangnya. PDKT mah bebas, mau deketin siapa aja. Ini aku kasih tahu ya, terutama buat cowok-cowok, bahwa cewek-cewek di luar sana itu PDKT-nya juga banyak, oke. Kamu harus tahu dinamika romansa cowok dan cewek itu sedikit berbeda. Dan ketika fase PDKT, cewek itu lebih diuntungkan daripada cowok gitu loh. Cewek itu ibaratnya ya cuman, bukan cuman juga sih sebenarnya, dia ada usaha juga gitu, tapi mereka effortnya itu lebih sedikit daripada cowok gitu. Effortnya itu dikit tapi cowok yang datang banyak. Nah, ketika cewek-cewek itu diajak jalan atau lagi PDKT, itu mereka nggak cuma sama satu cowok doang, mereka banyak PDKT-nya, oke. Dan mereka itu juga milih-milih gitu loh, ini kira-kira siapa ya mau yang jadi pacar aku gitu.
mereka milih-milih gitu. Sedangkan cowok-cowok, aku nggak tahu kalian baca baca apa ya, pengetahuan ini atau dapat pengetahuan ini tuh dari mana gitu, dari majalah cewek kah, atau mungkin dari sosial media, atau dari sesama loser juga gitu loh. Jadi ketika PDKT itu nggak ada yang namanya setia. Yang namanya PDKT itu bebas, kamu mau deketin siapa aja, bebas gitu loh. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya dalam ranah ekonomi gitu ya, PDKT itu kayak pasar bebas gitu loh. Bebas kamu deketin sama siapa aja, dan di situ tidak ada kesetiaan. Di situ kesetiaan itu ada di in relationship, alias di hubungan, menjalani hubungan pacaran atau nikah. Oke. Nah, lalu kesalahan berikutnya ketika orang lagi PDKT gitu ya, itu tadi aku sudah sebutin ya, kalau beli-beli gitu ya. Terus habis itu apa? Ngarep. Oke. Yang pertama kesalahannya adalah beli-beliin barang yang mana itu beda fase, ya kan? Terus habis itu setia juga beda fase. Dan tiga juga sama, ngarep itu juga beda fase. Jadi ketika PDKT itu nggak usah ngarep, nggak usah ngejer gitu, nggak usah kayak ngoyo gitu, santai aja bro. Oke. Dan ini kesannya videonya buat cowok doang ya, karena cewek kayak gini tuh sebenarnya udah tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi PDKT itu, please kamu kayak jangan beli-beli sesuatu gitu ya untuk dia ya, untuk gebetan. Terus habis itu kamu nggak usah setia juga ketika lagi PDKT. Kamu PDKT bebas aja sama ya terserah kamu lah ceweknya berapa gitu kan, masih PDKT gitu. Terus habis itu yang ketiga, jangan ngarep gitu, nggak usah ngejar, nggak usah ngoyo, nggak usah sampai bersedih hati terus merengek-rengek biar diterima cintanya. What the hell is going on? Cowok-cowok please jangan gitu. Karena yang kalian lakukan, yang kesalahan tadi tuh, 3 kesalahan tadi itu fasenya itu ada di in relationship, bukan di pre-relationship alias PDKT gitu. Nah terus bang, gimana caranya biar kita nih ya, kita berhasil dapetin dia gitu? Makanya ikutan STMJ, strategi tepat menentukan jodoh. Linknya tuh sudah aku kasih di deskripsi. Oke, kamu tinggal kopas saja, buka di browser, klik bagian STMJ, strategi tepat menentukan jodoh. Nanti kamu bakal masuk, ya tentu saja transfer ya, dengan investasi sebesar 100.000 doang. Kamu udah bisa masuk ke grup Telegram eksklusif. Oke. Dan itu kamu bisa akses kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau misalnya mungkin kamu kayak lupa materinya, kamu bisa lihat lagi gitu loh. Tinggal buka Telegram, masuk ke grupnya STMJ, beres ya kan. So segitu dulu video dari Ubah Diri mengenai 3 tahap hubungan ya, yaitu ada pre-relationship, in relationship, dan post relationship. Dan pahami juga kesalahan-kesalahan cowok pada umumnya, yaitu jangan beli-beli. Oke, jangan beli-beli untuk gebetan padahal belum pacaran juga. Terus habis itu jangan apa lagi tuh, setia gitu ya, karena kesetiaan itu di fase in relationship gitu, di fase pacaran atau nikah, bukan di fase PDKT. Lalu yang ketiga, jangan ngarep, jangan ngerengek, jangan mewek gitu ya, terus ngemis-ngemis cinta biar diterima. Karena fase ngarep itu ada di in relationship. Bahkan itu pun di fase in relationship, ngarepnya itu dengan kadar yang pas, tidak terlalu, tidak kekurangan. Oke. Kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, ikut aja STMJ, strategi tepat menentukan jodoh. Di situ ilmu untuk dari sebelum PDKT nih, sebelum PDKT sampai bisa kencan. Dan di situ kamu bakal diajarin gimana cara kenalan, terus dapat pasangan yang kita inginkan ya, pasangan idaman. Aku ajarin juga tuh. Terus habis itu cara ngobrol gimana, terus ada teknik anti swipe left, dimana kamu ketika main sosial media atau dating apps gitu ya, khususnya dating apps, kamu nggak di swipe left tapi di swipe right. Oke, karena itu ada rumusnya. Dan kalau misalnya kamu ngerasa kayak bang, untuk bisa dapat pasangan itu yang pasti ganteng gitu, no, di situ aku juga aku jelasin bahwa ada good looking formula. Dan good looking formula itu nggak ada yang ngebahas soal ganteng. Semuanya bisa kamu jalanin, kamu bisa praktekin, kamu bisa coba. Oke, segitu dulu
video dari Ubah Diri. Aku Sen Pollux. Ciao. Spread the love baby.